Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur dalam keadaan darurat akibat sengatan listrik. Video ini ditujukan kepada karyawan-karyawan di sekitar tempat kerja, di mana ketika ada kecelakaan akibat serangan listrik, maka diharapkan bahwa karyawan dapat melakukan tindakan yang tepat. Sehingga prosedur yang akan saya presentasikan adalah prosedur bukan untuk tenaga kesehatan, sehingga ada yang disarankan untuk tidak dilakukan dan diserahkan kepada tenaga kesehatan. Baik, saya Christian Ismail, selamat menyaksikan. Jadi, ketika terjadi kecelakaan listrik, terutama di tempat kerja, hal pertama yang perlu diingatkan atau dilakukan adalah jangan panik. Jangan membuat hal-hal menjadi tambah runyam. Pertama, matikan semua peralatan listrik di sekitar tempat terjadinya kecelakaan listrik. Matikan semua sumber listrik di meja tempat praktik atau tempat kerja di mana kecelakaan itu terjadi. Kemudian bantu orang yang tersengat tersebut melepaskan diri. Beri pertolongan non-medis atau pertolongan pertama yang dilakukan oleh orang awam, bukan orang tenaga kesehatan, kepada korban. Kemudian cari pertolongan, beritahu teman, beritahu pihak keamanan, hubungi pihak tenaga kesehatan, rumah sakit, klinik, tentang adanya kecelakaan atau adanya orang tersengat listrik. Nah, jika memungkinkan, bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat jika memungkinkan, atau yang paling baik kami rekomendasikan untuk pihak rumah sakitnya lah yang mendatangi tempat kecelakaan. Nah, ini merupakan prosedur umum, prosedur standar yang dapat diterapkan di tempat kerja. Berikutnya adalah pembahasannya secara mendetail. Baik, pertama tentu saja ketika terjadi kecelakaan, sangat penting untuk melepaskan korban dari sumber listrik. Sebagai gambaran bahwa listrik menyengat kepada manusia akan mengalirkan arus dari sumber ke arah ground, baik ground melalui kaki yang tidak bersepatu atau sepatu yang bukan standar listrik, atau dari tangan ke tangan dan sebagainya. Yang perlu diingat bahwa ketika arus mengalir dari tangan misalnya ke tangan lagi, maka akan memicu kontraksi otot baik di tangan dan jantung. Sehingga korban kemungkinan yang sedang tersengat tidak bisa melepaskan sendiri bagian tubuh yang terkena listrik. Sehingga perlu diingat, dilepaskan dengan sebuah benda yang berbahan isolator. Di sekitar tempat kerja bisa menggunakan kayu atau plastik. Biasanya mungkin yang paling mudah adalah sapu. Sapu berbahan kayu dan plastik sangat banyak, atau bahan PVC, polivinil klorida seperti pipa paralon dan sebagainya. Dalam keadaan darurat dan terpaksa, Anda bisa pukul bagian misalnya ketika lengannya tersengat listrik, Anda bisa pukul lengannya atau kabelnya dengan posisi bukan kabel yang terkelupas atau bukan benda yang ada tegangan atau sumber listriknya. Anda bisa pukul, tendang bagian tubuh yang kena, atau Anda bisa terkam sehingga si korban dapat terjauh atau menjauh daripada sumber listrik. Itu sekali lagi dalam keadaan darurat, tidak ada sapu, tidak ada bahan yang dapat digunakan untuk melepaskan korban dari sumber listrik. Ketika sudah terlepas, ini sudah dilepaskan, lalu
diingat Anda perlu menjauhkan si korban dengan cara misalnya menarik bajunya, baju pun itu tidak 100% bisa terbebas atau tidak ada kebocoran listrik di situ. Jadi perlu diingat mungkin ketika menarik masih ada ketika korban masih memegang benda yang bertegangan atau ada sumber listrik, kemungkinan masih ada listrik kebocoran listrik yang mengaliri Anda. Jadi sebaiknya Anda menggunakan sarung tangan atau sepatu safety. Tapi kalau dalam keadaan cepat uh, bisa terjadi sengatan listrik yang minor sehingga Anda bisa dengan cepat melepaskan dan Anda tidak terjadi cedera. Nah, ketika sudah lepas, tarik ke belakang, jauhkan korban dari sumber listrik. Kemudian sumber listrik jika memungkinkan diamankan, kalau bisa dimatikan, kalau tidak bisa kabel yang misalnya menjuntai dijauhkan, diamankan atau ditutup dengan bahan yang isolasi. Nah, hal yang berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah kesadaran daripada si korban. Bisa ditepuk, bisa digoyang-goyang, bisa dipegang kepalanya, bisa dipanggil namanya jika kenal, atau cukup dengan hey. Itu memastikan bahwa korban sadar atau tidak. Kemudian buka mulutnya dengan menarik dagu ke bawah, cek apakah di mulutnya terdapat benda asing, misalnya ada permen, ada gigi palsu, atau misalnya tusuk gigi. Pastikan semuanya tidak ada di dalam mulut. Kemudian cek apakah korban masih bernapas atau tidak. Karena mungkin ini menjadi informasi yang penting bagi tenaga medis. Setelah cek pernapasan, perlu dilakukan detak jantung atau nadinya. Cek nadi itu bisa dilakukan di lengan atau di leher. Bisa dilakukan dengan dipegang atau dilakukan dengan didengar di dada. Jadi Anda bisa melakukan atau menempelkan kuping Anda di dada korban. Nah, setelah dicek pernapasan, dicek kesadaran, dan dicek detak jantung, yang perlu dilakukan adalah menyimpan korban dalam posisi recovery. Jika misalnya korban sadar ataupun tidak sadar, tetapi dia bernapas dan berdetak jantung, Anda bisa lakukan posisi recovery ini, kemudian Anda bisa panggil tenaga medis atau teman-teman dengan lebih tenang. Artinya, ketika korban bernapas dan berdetak jantung, maka setelah dalam posisi ini, secara teori korban dapat sembuh atau recover sendirinya, walaupun tetap perlu dipanggil tenaga medis untuk memastikan. Kemudian juga ketika korban tidak bernapas ataupun tidak berdetak jantung, posisi recovery ini sangatlah disarankan. Karena apa? Karena posisi yang paling berbahaya ketika korban kehilangan kesadarannya adalah posisi terlentang di mana terjadi sedak atau korban tersedak. Korban tersedak dalam kondisi tidak sadarkan diri itu dapat berakibat fatal. Sehingga perlu posisi recovery ini adalah hal yang sangat vital dalam pertolongan pertama pada kecelakaan listrik, di mana prosedurnya adalah terlentang, dalam posisi terlentang, tangan diposisikan ke samping, direntangkan ke samping, tarik lengannya menyilang di dada, kemudian tarik lutut ke atas, kemudian gulingkan korban kepada sisi kaki yang lurus. Jadi digulingkan mendekati si penolong ini. Kemudian lengan yang disilangkan tadi itu dijadikan alas atau support daripada kepala.
Ini kalau posisinya sudah bernapas dan berdetak, apalagi sudah ditolong oleh tenaga medis, korban akan sebaiknya diselimuti, kemudian jangan dikerubuti karena akan mengurangi oksigen sekitar korban. Cukup suruh istirahat sambil misalnya menunggu ambulan tiba. Nah, ketika setelah korban dalam posisi recovery, Anda bisa meminta tolong untuk berteriak ke orang sekitar, keamanan, untuk orang sekitar menelepon ambulan, atau sekedar mencari apakah di antara karyawan sudah pernah ada yang sudah pernah mendapatkan pelatihan CPR atau alat bantu untuk bernapas, atau untuk alat bantu detak jantung, atau ada yang bisa memicu jantung secara manual. Jika ada, itu mungkin dapat membantu. Tapi kalau tidak, Anda juga bisa meminta bantuan orang lain untuk menelepon ambulan, menelepon rumah sakit, dan sebagainya. Artinya, hal minta bantuan dan posisi atau memposisikan korban dalam posisi recovery tadi, itu dapat dilakukan secara paralel. Nah, kemudian setelah meminta bantuan, ya tidak ada hal lain yang perlu dilakukan oleh orang awam, kecuali sudah memiliki pelatihan untuk melakukan CPR. Karena CPR atau bantuan napas, bantuan jantung dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tidak berkompeten, itu sangat tidak dianjurkan. Sehingga adalah menunggu atau berharap tenaga kesehatan datang dengan cepat sehingga korban dapat ditolong. Sekali lagi, prosedur-prosedur ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi, saya tidak merekomendasikan kepada warga atau karyawan yang awam melakukan prosedur ini karena dapat bukannya dapat menyembuhkan korban, tapi malah dapat membuat korban tambah fatal keadaannya. Baik, terima kasih telah menyimak video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.